Hari dimulai dengan seorang anak bernama Hiro yang berada di arena pertarungan ilegal robot. Ia berpartisipasi dengan robot ciptaannya sendiri. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria besar dan jahat yang menantang siapa saja untuk melawan robotnya. Hiro setuju untuk bertaruh dengan uang, tetapi dalam pukulan pertama, robot Hiro langsung jatuh. Hiro meminta kesempatan kedua karena ini adalah pertama kalinya ia bertarung dan mengatakan bahwa ia punya banyak uang untuk bertaruh. Pria itu pun menyetujui, dan pertandingan pun dimulai kembali. Robot Hiro berubah menjadi mode agresif dan berhasil mengalahkan lawan, menjatuhkan robot lawan ke tanah. Dengan begitu, Hiro memenangkan pertarungan dan mendapatkan semua uang taruhan. Namun, pria tersebut tidak membiarkan Hiro pergi begitu saja dan menuduhnya menipu. Ia menyuruh anak buahnya untuk memukuli Hiro, tetapi tiba-tiba muncul Tadashi, kakak Hiro, yang datang dengan motornya untuk menyelamatkan Hiro. Mereka berdua kabur melalui ganggang sempit untuk menghindari kejaran para preman. Setelah berhasil melarikan diri, Tadashi menegur Hiro atas perbuatannya, mengingatkan bahwa Hiro adalah anak jenius yang lulus SMA di usia 13 tahun dan seharusnya melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat daripada bertaruh di arena pertarungan robot. Tadashi juga memperingatkan bahwa polisi sering melakukan razia di tempat seperti itu, dan Hiro bisa saja ditangkap kapan saja. Namun, Hiro menyukai petualangan dan merasa bisa menghasilkan banyak uang dari pertarungan robot. Benar saja, saat mereka keluar dari gang, polisi menangkap Hiro. Bibichas, wali mereka, sangat marah dan kecewa atas apa yang dilakukan Hiro. Ia mengingatkan bahwa ia selalu merawat mereka sejak kedua orang tua mereka meninggal. Keesokan harinya, Hiro berencana kembali ke arena pertarungan robot. Namun, kali ini Tadashi memutuskan untuk ikut dengannya agar bisa mengawasinya. Dalam perjalanan, Hiro bingung karena Tadashi tiba-tiba berjalan ke arah kampusnya. Tadashi mengatakan bahwa ia hanya ingin mengambil sesuatu sebentar sebelum pergi. Mereka masuk ke laboratorium universitas, tempat para mahasiswa jenius bekerja dengan berbagai penemuan mereka. Hiro bertemu dengan teman-teman Tadashi dan terpesona oleh berbagai inovasi mereka. Tadashi kemudian memperkenalkan Hiro pada proyeknya, yaitu sebuah robot medis bernama Baimas. Baimas terbuat dari bahan ringan dan dirancang untuk merawat serta menyembuhkan orang yang terluka. Tadashi mendemonstrasikan cara kerja Baimas, yang akan berhenti bekerja setelah pasiennya merasa puas dengan perawatan yang diberikan. Saat itu, profesor universitas masuk dan tertarik dengan kecerdasan Hiro. Profesor sangat terkesan dengan bakat Hiro di usia yang masih muda. Tadashi kemudian mengajak Hiro ke arena pertarungan robot, tetapi Hiro menolak karena ia lebih tertarik dengan laboratorium universitas. Ia ingin masuk ke sana dan belajar lebih banyak. Tadashi sangat senang mendengar hal itu dan menjelaskan bahwa satu-satunya cara agar Hiro bisa masuk adalah dengan mengikuti pameran proyek tahunan, di mana para calon mahasiswa harus mempresentasikan penemuan mereka. Hiro pun mulai berpikir keras untuk menemukan ide proyeknya. Awalnya, ia merasa buntu, tetapi Tadashi terus menyemangatinya. Akhirnya, Hiro mendapatkan ide untuk menciptakan ribuan mikrorobot magnetik yang dapat dikendalikan oleh pikiran melalui alat sensor, memungkinkan mereka membentuk berbagai bentuk sesuai keinginan pengguna. Pada hari pameran, Hiro sangat gugup. Ketika tiba gilirannya, ia awalnya ragu, tetapi Tadashi memberinya isyarat untuk menarik napas dalam-dalam. Hiro mulai menjelaskan proyeknya dan mendemonstrasikan mikrorobotnya yang dapat membentuk berbagai objek sesuai keinginannya. Semua orang terpukau dan memberinya tepuk tangan meriah. Tadashi dan teman-temannya sangat bangga dengan pencapaian Hiro. Saat itu, seorang pengusaha bernama Alistair Gray menawarkan untuk membeli proyek Hiro dengan harga tinggi. Namun, profesor menasihati Hiro untuk berpikir matang sebelum mengambil keputusan. Hiro akhirnya menolak tawaran tersebut dan memilih untuk mengembangkan proyeknya sendiri. Ketika mereka meninggalkan pameran, mereka melihat kebakaran besar di laboratorium universitas. Tadashi segera berlari masuk untuk menyelamatkan profesor yang terjebak di dalam. Namun, ledakan besar terjadi, dan baik Tadashi maupun profesor tidak bisa diselamatkan. Kehilangan kakaknya membuat Hiro sangat sedih. Ia tidak masuk universitas meskipun sudah diterima. Bibichas mencoba menyemangatinya, tetapi Hiro tetap terpuruk. Suatu hari, tanpa sengaja, ia menemukan kembali Baimas.
Robot itu aktif dan mencoba merawat Hiro. Ketika Hiro melihat ada satu mikrorobot yang masih bergerak, ia penasaran dan mulai menyelidikinya. Mikrorobot itu tampaknya bergerak menuju suatu tempat. Baimas, yang ingin membantu, mengikuti arah pergerakan mikrorobot tersebut. Mereka akhirnya tiba di sebuah gudang misterius yang penuh dengan ribuan mikrorobot ciptaan Hiro. Saat menyelidiki, tiba-tiba muncul sosok misterius bertopeng yang mengendalikan mikrorobot tersebut. Hiro dan Baimas segera melarikan diri. Hiro menyadari bahwa pria bertopeng itu mungkin adalah pencuri yang mencuri proyeknya dan mungkin juga dalang di balik kebakaran yang menewaskan Tadashi. Ia melaporkan hal ini ke polisi, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Hiro kemudian memutuskan untuk mengupgrade Baimas menjadi robot tempur. Ia memasang chip baru yang berisi program bertarung. Bersama teman-teman Tadashi, mereka membentuk tim superhero untuk melawan pria bertopeng itu. Ketika mereka kembali ke gudang, pria bertopeng menyerang mereka dengan mikrorobotnya. Pertarungan berlangsung sengit, dan akhirnya mereka berhasil menjatuhkan topeng pria tersebut. Mereka terkejut karena pria itu ternyata adalah profesor yang seharusnya telah meninggal dalam kebakaran. Hiro sangat marah karena profesor tidak hanya selamat dari kebakaran, tetapi juga membiarkan Tadashi mati serta mencuri proyeknya. Dengan penuh kemarahan, Hiro memerintahkan Baimas untuk membunuh profesor. Namun, teman-temannya menghentikannya dan mengingatkannya bahwa mereka bukan pembunuh. Hiro marah dan pulang dengan perasaan kecewa. Di rumah, Baimas menunjukkan rekaman Tadashi saat sedang menguji Baimas. Melihat rekaman itu membuat Hiro sadar bahwa Tadashi tidak akan menyetujui balas dendam. Keesokan harinya, tim mereka menemukan bahwa profesor melakukan semua ini untuk membalas dendam kepada Alistair Gray, yang bertanggung jawab atas insiden yang membuat putrinya terjebak dalam portal dimensi. Akhirnya, mereka bertarung lagi dan berhasil menghentikan profesor. Namun, saat portal dimatikan, sensor mendeteksi bahwa putrinya masih hidup di dalam. Hiro dan Baimas masuk ke dalam portal dan menemukan putrinya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ketika mereka mencoba keluar, portal mulai runtuh. Baimas mengorbankan dirinya agar Hiro dan putri profesor bisa selamat. Hiro sangat sedih, tetapi ketika kembali ke rumah, ia menemukan tangan Baimas masih menyimpan chip memorinya. Ia pun berhasil membangun kembali Baimas. Profesor akhirnya ditangkap, dan Hiro bersama teman-temannya melanjutkan kehidupan mereka sebagai tim superhero baru.